1 Samuel 30 ayat 1 sampai 31. Begini pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku, karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb. Dan Ziklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana. Dan tampaklah orang-orang itu terpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud,
yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor. Maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Tapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah hanya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Ketika Daud sampai ke Ziklag, kirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, pada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aror, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor Asan, kepada yang di Atak, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal tidak pantas. Karena itu, aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Penatua-penatua yang baik, pimpinnya patut dihormati 2 kali lipat,
terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpahkan tangan atas seorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemuliaan dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Ya, saya baru pulang nganter ini ya, Pastor Daniel ya. Tadi di rumah kita kumpul, nggak sengaja, nggak janjian semua ya. Mama datang, ya, Miracle kan ulang tahun nih, 28 kemarin hari Kamis, kita nggak sempat ngerayain, kita sibuk pontang-panting, dak karu-karuan. Waduh, saya sampai merasa bersalah sekali, karena di Belanda itu umur 16 tahun itu kayak di Indonesia Sweet 17 tuh. Jadi kita pontang-panting, dak karu-karuan, kita nggak sempat berikan hadiah, kita nggak sempat siapin segala macam, karena kita ngurus tanggal 29, tanggal 30, saudara ya. Ada acara besar juga ya, dan itu kita undang banyak, cukup sukses acaranya ya. Di Belanda itu kalau ada jemaat 120 orang itu banyak sekali, saudara. Di gereja kita itu kelihatan penuh ya. Nah, memang akhirnya wah, banyak orang-orang yang merasakan ini ya, zaman Tuhan. Dia bilang, baru tahu nih gereja ada sukacita yang luar biasa seperti ini. Biasanya anteng-anteng gerejanya begitu happy ya, saudara ya, nari-nari, menari, menyanyi. Dan saudara, yang luar biasa memang itu membangkitkan wacana baru ya, paradigma baru buat gereja. Nah, jadinya si ulang tahunnya Miracle itu kemarin 16 tahun terbengkalai. Cuman saya terus berdoa ya, saya cuman takut, saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau anak saya kecewa sama saya. Karena kita pelayanan, semua orang kita layani, gagah perkasa, anak sendiri kepahitan sama bapaknya, saudara ya. Kan udah lucu, saudara, kita melayani orang lain, anaknya sendiri malah ditelantarin. Ya kan, saya bilang Tuhan tolong. Terus kurang berapa hari sebelum ulang tahun, kita langsung ngomong ya. Saya bilang sama Miracle, aduh kita ini ada acara. Ternyata dia juga sibuk, saudara. Dia juga ada beberapa acara yang dia sangat sibuk. Jadi kita bikin deal, ya saudara ya. Bikin deal hari Minggu kita makan bersama, ya. Tadi malam kita makan sama-sama ya. Kita makan sama, terus hari Senin nggak sengaja, Pastor Daniel datang, saudara ya. Kebetulan beliau hari ini kosong. Nah, kebetulan ada mama juga datang ya dari Indonesia. Godfather-nya Miracle juga datang. Kumpul semuanya jadinya ya. Wah, lengkap orang tua kita, saudara, hari ini. Luar biasa, Tuhan baik sekali. Saya yakin ada sesuatu ya, saudara, ada sesuatu sedang terjadi buat hidupnya Miracle ini ya. Dan kita sedang terus ya, karena ini kan masa-masa transisi teenager ya, menjadi dewasa. Di Belanda ini sangat bahaya sekali ya. Jadi kita terus doakan Miracle ini. Kita terus kemarin itu ada pendoa syafaat ya, ada pendoa syafaat. Saya tahu ini orang ini ya cukup peka juga ya. Jadi dia penuh buat Miracle ya, bagus sekali penuh buat. Luar biasa ya. Dan kita, apa sih pesannya, saudara? Saya selalu berdoa sama Tuhan ya. Saya nggak mau anak saya, sebentar ya, ini tolong di-admit, saudara. Banyak yang masuk ya. Banyak yang masuk ke Zoom, tolong di-admit karena mengganggu layar saya. Jadi tolong ada yang standby co-hostnya, tolong bantuan. Langsung di-admit. Jadi saudara,
Pesannya apa, saudara? Pesannya banyak kita gagah perkasa melayani Tuhan, keluarganya berantakan. Banyak kita gagah perkasa. Saya kemarin, saya lupa ya, saya nonton di Facebooknya siapa, katanya ini worship leader bagus sekali, saudara. Suaranya luar biasa sekali. Bahkan dalam kalau dia lagi melayani itu di gereja itu satu hari ibadahnya 4 kali. Maka dia 4 kali jadi WL, saudara. Tapi katanya untuk beli susu saja tidak kuat. Saya kaget, saudara ya. Ini orang jadi WL ibadahnya 4 kali sehari di gereja itu. Ini kan berarti gereja gede, saudara. Sehari 4 kali. Ya kan? Ibadah sehari 4 kali. Kan tidak mungkin Anda gerejanya cuma 20 ekor, terus sehari 4 kali ibadahnya, kan bohong, saudara. Pasti paling nggak kan 500 orang kan, di dunia kecil, jadi seharinya 4 kali. Nah ini sehari 4 kali, tapi beli susu saja tidak kuat. Ya aduh, kalau di Belanda mah tak suruh pindah jadi jemaat gereja kita saja, saudara. Tidak mungkin kamu WL 4 kali sehari, terus kamu tidak bisa beli susu. Itu, saudara ya. Banyak kali kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya, misalnya nih kita nggak sanggup gaji dia, ini ada ya beberapa orang datang kemari. Saya nggak paksa dia, nggak akan dudukin dia pelayanan. Kamu di sini udah tenang, dia dan sampai ilegal datang ke Belanda. Ya tak suruh kerja, saudara, cari uang. Kamu fokus cari uang. Nah, kamu sediain 1 hari buat pelayanan. Tapi tiap hari kamu fokus cari uang. Jangan lagi cari uang diganggu. Oh ini buat Tuhan, bro, buat Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Dia datang ke sini sampai ilegal itu mau cari duit supaya dia pulang punya uang. Tapi kita ganggu dia buat pelayanan. Melayani Tuhan dalam tanda kutip. Sebenarnya bukan melayani Tuhan. Melayani komunitas. Apalagi gratisan. Aduh, saudara. Pendeta-pendeta seringkali nipu Anda ya. Oh ini buat Tuhan, bro. Sis, ini buat Tuhan. Bilang gundulmu peang buat Tuhan. Saudara, kalau sampai di rumahmu tidak ada makanan, kamu bukan ke gereja melayani Tuhan jempalitan petakilan, saudara. Kerja, ngojek. Ya. Kerja, ngojek, saudara. Banyak ke gereja pelayanan petakilan. Secukupnya kamu kudu kerja yang real. Kecuali di gerejamu ada persembahan kasih ketika kamu melayani, ya. Tapi Pak, ini ada ya, saya tidak mau terima uang dari gereja, Pak. Bodoh kamu, gerejanya kaya, pendetamu punya Rolex gara-gara persembahan dari jemaatnya. Terus kamu tidak mau, ya itu wajar. Semua yang pelayan di tempat kita, kalau dia kekurangan, kita pasti gaji, saudara. Kecuali dia, Pak, tidak mau karena saya berlebih. Ya kembalikan, tidak apa-apa buat persembahan lagi. Atau kamu kasihkan ke orang yang membutuhkan. Tetapi semua orang yang melayani tempat kita, ya semua yang kerja ya kudu dibayar. Masa orang kerja nggak dibayar? Kecuali kita tidak ada duitnya sama-sama kere. Ya kita membangun komunitas sama-sama. Tapi kalau sehari WL 4 kali, itu kan berarti gereja ini udah gede, saudara. Anda kebayang nggak sehari WL 4 kali di gereja yang sama? Sehari jadi WL, berarti kan 4 kali ibadah. Saya mah dulu waktu di Betani, saya sehari 3 kali ya, saudara ya. Ya kita mah tetap ya, orang WL segala macam dikasih. Zaman waktu itu ya 500.000, 1 juta tetap dikasih, saudara. Tidak mungkin dia datang terus gelandang pulang nggak dikasih uang, itu tidak mungkin. Sampai sekarang pun saya kebiasaan. Anda banyak menuduh Betani katanya bisnis lah. Ternyata Betani lebih manusiawi daripada gereja-gereja yang katanya di dalam Tuhan, Roh Kudus segala macam ya. Betani gereja bisnis tapi lebih manusiawi, saudara. Tidak mungkin kamu pelayanan di Betani dulu itu yang nggak dibayar, itu tidak mungkin, saudara. Sampai kamu tidak bisa beli susu itu tidak mungkin. Saya nggak tahu kalau di Betani yang lain ya. Saya dulu di Betani Salatiga. Tidak mungkin kamu pelayanan di Betani Salatiga, anakmu tidak bisa sekolah, itu tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Pasti dipedulikan oleh jemaat. Kalau sampai tidak dipedulikan, berarti itu gereja itu kurang ajar minta ampun itu, saudara, pengurusnya atau ownernya. Berarti kurang ajar. Ya, kita mah semua jadi tetap normal. Diakin kita damaris, semua dibayar dengan layak. Makanya kita tuntut. Ya dong. Kita tuntut ayam ukurannya harus sekian. Nggak boleh kotor, nggak boleh sampai ada bulunya. Oh, kita pelayanan gundulmu peang. Pelayanan, urusan hati kamu sama Tuhan. Yang penting kamu kita gaji, kamu harus ikutin aturannya kita. Itu, saudara. Jadi harus profesional, ya. Kecuali sama-sama merintis dulu di awal kita semua nggak ada uangnya.
Ya kita nggak gaji, kita bilang kita nggak ada uang. Memang nggak ada. Tapi begitu sekarang kita ada, kita gaji dengan layak. Ya semua full timer kita, semua pengurus ya, kasih uang. Masalah kamu terima, lalu kamu persembahkan lagi, itu urusanmu dengan Tuhan. Tetapi kita gaji dengan layak. Ya, dan kita juga nggak umpak-umpakan semua direkrut. Kita kirim orang ke Kupang, kita kirim semua, kita gaji dengan layak. Malah saya nggak gajian. Kenapa ya? Karena saya kan mendapat gaji dari ketika saya mengajar. Ya kan, saya ada di Bible College, ada ikut pas evangelis apologetik, ya uang saya dari situ. Dari buku yang Anda beli, uang saya dari situ, saudara. Ya kan? Jadi kita justru membangun komunitas ini ya dengan profesional, jangan memberangus lembu yang mengirik, karena ketika kita melayani kita punya keluarga yang kita tinggalkan. Sehingga saya tidak mengeluh ketika ada orang ya nggak ada uangnya, saya tahu ya jangan kita pasak. Berapa ongkosmu? Tak bayarin. Bukan sok-sokan, karena ada uangnya, saudara. Dan itu adalah untuk kesejahteraan. Jadi ketika ada kolektor, ada donasi masuk, itu bukan buat saya beli Rolex Diamond itu yang harga 4 miliar itu. Saudara. Pak Iman tidak percaya ada Rolex 4 miliar sih. Iman sudah tak kirim gambarnya. Pak Iman tidak percaya. Paling cuma 500 juta, ini ada 4 miliar tak kirim kemarin. Ada 4 miliar ya, pendeta. Uang itu bukan untuk saya, untuk memperkaya saya, tapi harus dari jemaat, diberikan kepada Tuhan, lalu manajemen gereja mengelola untuk kesejahteraan jemaat. Itu yang benar, saudara ya. Itu yang benar. Makanya perpuluhan itu bukan buat pendeta, itu salah ya. Gereja-gereja yang berkata bahwa perpuluhan buat pendeta itu gereja sesat, saudara ya. Perpuluhan itu untuk kesejahteraan jemaat. Ya. Supaya jangan ada jemaat sampai tidak bisa bayar kontrakan rumah, diusir bolak-balik. Supaya jangan sampai ada jemaat anaknya putus sekolah, sepatunya bolong. Jangan sepatu yang udah bolong ya, maksudnya sepatunya rusak gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah makanya saudara, ketika kita melayani, kita bersama-sama di sini. Kalau kita ngasih uang bukan karena kita sok-sokan, tetapi ketika kita memberi, berarti Anda dan saya kudu kerja yang benar, profesional, saudara. Makanya Bu Lianti, Bu Mantu ngamuk-ngamuk kalau ayamnya sampai ada bulunya disajikan kepada orang. Anda jangan tersinggung. Anda tersinggung sekali, 2 kali, yang ketiga kali di stop, saudara. Ya Bu Erna yang pusing ya. Pusing. Karena kalau ada apa-apa, kita dulu ingat nggak kita di fitnah itu ya. Ini nasinya basi. Bentar, ininya apa? Ternyata bukan punya kita, punya orang lain, saudara ya. Karena punya kita ada ciri-cirinya, itulah gunanya ada ciri-cirinya, ada SOP semuanya ya, ada standar operasional prosedurnya, supaya jangan difitnah. Nah, itulah satu, kita harus pedulikan keluarga kita. Kalau Anda melayani Tuhan, ya, sementara keluargamu terbengkalai, kamu lebih buruk dari yang murtad. Ya kan, kayak Daud ya gagak perkasa ke sana kemari, ternyata kandangnya sendiri dihabisin orang. Jangan sampai kamu pelayanan keluar, istrimu digondol orang. Jangan sampai kamu pelayanan keluar, anakmu digondol sama om-om sugar daddy. Aduh, kamunya di rumahnya galaknya minta ampun, anak disuruh doa pagi, doa siang, doa malam, tanpa kamu memberikan kasih sayang dan waktu yang cukup, bahkan uangnya tidak cukup. Kamu pelayanan, saya sering cerita ya, saudara, saya pun pernah punya kerabat saya ini pelayanan pagi, siang, malam, Senin sampai Minggu, saudara. Sementara anaknya kaliren, anaknya tidak karu-karuan semuanya. Akhirnya nggak respect anak-anaknya, istrinya nggak respect, kita semua nggak respect sama dia. Waktu dia khotbah ganteng, pakai dasi, saudara. Tapi kere, saudara. Orang nggak respect. Tetapi ketika, ya, tapi sebaliknya juga sama ya, saudara ya. Kalau dia, ya, sama kita melayani, duit terus maunya, ya orang juga nggak respect. Di satu pihak dia melayani terus, tetapi keluarganya kaliren, keluarganya nggak respect. Tapi kalau kamu melayani, kamu beragas uang, melayani karena uang, nah itu juga nggak benar, ya kan? Makanya coba dengarkan setiap kita Bapak ada rembung-rembung pagi, koinonia, kamu dengarkan, ikutin saudara semua. Supaya kamu ngerti, jadi keseimbangannya di mana? Aku melayani, keluargaku harus cukup. Kalau tidak cukup, aku kerja di luar.
Kecuali tiba-tiba dari yayasan bilang, kita lagi butuh orang buat ini. Waktu Anda masuk, ya kita lihat, kamu itu statusnya mau menyumbang atau kamu memang kita memang butuh tenaga kerja. Kalau dia kurang kita bayar, saudara. Nah, masalah kamu ternyata berlebih, uangmu kamu kembalikan ke yayasan, itu urusanmu. Tetapi yang penting kita harus membayar. Ya, harus membayar sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, harus. Marcel kita jantur, wah, pelayanan dari pagi siang malam, semua ya, Marcel, semua dipanggil Marcel. Ya, kita harus memberi, seorang pekerja ya harus dibayar. Kalau enggak dia mau kawin pakai apa? Pakai daun kainnya, kawinnya, saudara. Enggak mungkin. Ya kan? Kita ngirim orang upang Oscar kemarin ya, ini kita lagi training si Oscar ya. Ya kita harus bayar, saudara. Kalau enggak bayar anaknya, istrinya baru menikah bayar pakai daun. Nah itu mesti benar. Ya saudara, jadi harus ada keseimbangan. Tuhan mengajarkan kepada kita keseimbangan yang benar. Orang yang bekerja jangan kita berangus, jangan pelit. Ya, kita harus gaji dengan layak, selayak. Ini kan pelayanan dulu ya. Dulu kita punya sopir mau digaji 2 juta. Sopir kerja dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam, sebulan mau digaji 2 juta. Saya bilang, wah kita nggak lebih buruk daripada ini ya. Jangan begitu, nggak mau saya bilang. Gaji yang normal, ya gaji normal. Kita gaji dengan normal, saudara ya. Gaji di bawah UMR kita mintanya macam-macam. Istilahnya Pak Topik itu selawe jaluk selamat. Jangan, saudara, kita gaji orang sepantasnya. Bahkan di yayasan kita pun kita gaji sepantasnya. Tetapi di satu pihak jangan gerakas uang. Karena kerja sepantasnya, gaji sepantasnya, selebihnya Tuhan yang akan peliharakan hidup kita. Jangan takut. Ya, itulah aturan-aturan di dalam melayani Tuhan. Di satu pihak ketika Anda melayani, sementara keluargamu masih kopol-kopol duitnya, ya jangan sampai kamu fokus cari uang buat keluarga. Sisakan 1 hari seminggu untuk melayani komunitas. Melayani Tuhan, Pak. Melayani Tuhan itu ketika di komunitas kamu gesekan, nah responmu itulah melayani Tuhan. Ya, saya melayani Tuhan, Pak, tapi masih ngamukan, mutungan, tersinggungan. Kamu tidak melayani Tuhan. Kamu sedang melayani egomu sendiri. Jangan dicampur aduk. Nanti diputar ulang. Kalau nggak ngerti, masuk di dalam kelas-kelas atau hari minggu nanya. Tuhan Yesus memberkati.